sobat, di sini kami akan menjelaskan resiko jatuh. Resiko jatuh didefinisikan sebagai peningkatan terjadi jatuh yang dapat menyebabkan cedera fisik. Resiko jatuh ini biasanya terjadi pada lansia. Resiko jatuh menyebabkan banyaknya masalah pada lansia loh. Yang pertama, seperti luka pada kulit. Yang kedua, patah tulang. Yang ketiga, gangguan mobilitas fisik dan kematian. Untuk tanda dan gejalanya, yang pertama, kelemahan otot tubuh pada anggota gerak bawah. Yang kedua, penurunan fungsional terapi. Yang ketiga, ketidakseimbangan tubuh. Yang keempat, keadaan sensorik, neurologi, dan muskuloskeletal terganggu. Dan yang kelima, mengalami gangguan buang air besar, buang air kecil, keterbatasan gerak, pusing, serta bingung. Tahu gak? Untuk penyusun stabilitas badan itu ada 4 macam. Yang pertama sistem sensorik, yang kedua sistem saraf pusat, yang ketiga kognitif, dan yang keempat muskuloskeletal. Dan untuk penyebab resiko jatuh, yang pertama kekakuan jaringan otot, yang kedua berkurangnya massa otot, yang ketiga perlambatan kondisi saraf, yang keempat penurunan penglihatan, dan yang kelima kerusakan daya ingat. Resiko jatuh memiliki 2 faktor loh. Yang pertama ada faktor intrinsik. Faktor intrinsik, kondisi di mana fisik dan sistem saraf menurun. Kedua, penurunan penglihatan dan pendengaran. Ketiga, perubahan otot tubuh, gaya berjalan, dan refleks postural karena proses menua. Untuk faktor yang kedua, yaitu faktor ekstrinsik. Yang pertama, cahaya kurang. Kedua, lantai licin. Ketiga, alat bantu tidak kuat. Keempat, tempat WC dan tidur rendah. Dan kelima, obat yang dikonsumsi. Terdapat juga dampak resiko jatuh. Yang pertama, patah tulang pada tulang panggul, pergelangan tangan, dan tulang pelvis. Yang kedua, merasa syok dan rasa tingkat ketakutan akan jauh semakin tinggi. Yang ketiga, mengalami ansietas, pembatasan aktivitas sehari-hari, fobia jatuh. Untuk pencegahan risiko jatuh pada lansia terdiri dari yang pertama, memodifikasi lingkungan rumah, buat lantai tidak licin dan lantai yang rata, pencahayaan yang cukup dan tidak menyilaukan, tidak ada barang-barang yang berserakan di lantai, mengurangi tangga yang ada di jalur lansia. Yang kedua, membuat sistem pendukung yang siaga memberikan sistem bantuan, mampu memberikan informasi kesehatan, rasa peduli dan nyaman terhadap lansia, sehingga lansia merasakan bahwa ia mendapatkan perhatian. Dan untuk pencegahan lansia jatuh di tempat pelayanan kesehatan terdiri dari kenalkan klien terhadap lingkungan, ajari klien untuk menggunakan bel panggil, letakkan meja di dekat tempat tidur, kaji secara teliti kemampuan klien untuk ambulansi dan berpindah, awasi klien secara ketat, atur posisi tempat tidur, pastikan terdapat keset, anjurkan klien untuk menggunakan palang genggam, dan pastikan lansia tidak naik turun tangga sendirian.